Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana mestinya. Senang sekali pemirsa kembali berjumpa dengan Anda bersama saya Syifa Nabila di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Pemirsa, menyusui bukan hanya memberikan nutrisi, tapi juga membangun ikatan emosional dan mendukung tumbuh kembang anak yang optimal. Hari ini kita akan membahas mengupas tuntas terkait dengan peduli ibu, mendukung menyusui, bangun generasi. Tentunya dalam perbincangan kita pada pagi hari ini, saya sudah ditemani dengan dua narasumber kita yang sudah sangat kompeten di bidangnya. Dua dokter Kito. Yang pertama, saya sudah ditemani dengan Dr. Lala Foresta Valentin Gunasari M.Biomed yang merupakan konsultan laktasi. Selamat pagi Dr. Lala. Pagi Syifa. Gimana dok kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok. Cantik sekali dokter hari ini. Udah siap kayaknya memberikan edukasi kepada pemirsa dokter Insyaallah. Kito ya dok ya. Baik. Yang kedua pemirsa, kita sudah ditemani dengan Dr. Else Gempitasari. Selamat pagi Dokter Elsa. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Baik ya. Cantik sekali hari ini dok, udah siap juga nih, udah semangat. Juga makin cantik. Memberikan edukasi kepada pemirsa dokter kita di rumah. Insyaallah. Baik pemirsa, langsung saja Syifa ingatkan bagi pemirsa yang ingin bertanya, kami membuka layanan WhatsApp interaktif di 0811 10 13 210. Langsung saja pemirsa, kita mulai perbincangan kita terkait dengan ASI ya dok hari ini. Syifa ke Dokter Elsa dulu nih dok. ASI ini biasanya digadang-gadangkan ya dok, banyak sekali yang bilang bahwa ASI ini merupakan investasi jangka panjang kesehatan, khususnya untuk anak. Sebenarnya kenapa sih dok bisa dibilang seperti itu? Apakah kandungan ASI ini sesuperior itu dok, sampai bisa dibilang investasi jangka panjang dokter? Benar ya. Karena kita juga bulan ini kan tanggal 1 sampai 7 Agustus ya Dokter Lala ya, memperingati hari menyusui sedunia, pekan menyusui sedunia. Jadi memang momennya sangat penting sebenarnya, nggak menunggu Agustus aja ya. Jadi saat ibunya mulai hamil atau mau melahirkan itu kan sudah disonding-sondingkan lah untuk pentingnya pemberian ASI atau menyusui untuk ibu ke anaknya seperti itu. Kalau kita bicara apakah ini penting, terus jangka panjangnya ini memang sangat penting dan memang tujuannya memang manfaatnya untuk jangka panjang, baik untuk ibunya maupun untuk anaknya sendiri. Kalau dari segi anaknya kita tahu kandungan ASI itu dia tidak bisa dibandingkan dengan produk-produk susu formula manapun. Tidak ada yang bisa membandingkan, tidak ada yang bisa menggantikan dari kandungan-kandungan yang ada di ASI ini. Mungkin kalau kandungannya mungkin akan lebih jelasnya sama Mbak Lala ya, Dokter Lala ya, seperti itu ya. Jadi dari kandungan ASI itu dia bisa untuk mengurangi atau mencegah dari penyakit-penyakit terutama infeksi ya, untuk bayi-bayi baru lahir dan juga untuk secara kognitif dari bayi itu sangat bermanfaat. Kita bicara jangka panjang berarti untuk pertumbuhan dan perkembangannya si bayinya. Kalau untuk si ibunya juga bisa mengurangi dari proses persalinannya atau komplikasi dari proses persalinannya, juga mengurangi resiko penyakit-penyakit kronis jangka panjang. Jadi dia itu mempunyai banyak manfaat baik untuk bayinya sendiri dan juga untuk ibunya. Oke, berarti yang harus di-highlight nih dok, bahwa nggak ada yang bisa menggantikan kandungan ASI ya dok ya. Bahkan susu formula yang mahal banget ya dok, bisa dibeli di pasaran itu ternyata nggak bisa menggantikan kandungan dari ASI pemirsa. Nah langsung aja nih kita ke Dokter Lala dulu nih. Dok, biasanya kalau ASI ini selalu diprioritaskan ya dok ya, pada ibu menyusui harus menyusui secara eksklusif, pokoknya harus ada inisiasi menyusui dini terlebih dahulu ya dok. Sebenarnya kenapa sih dok menyusui ini atau ASI ini menjadi prioritas bagi seorang ibu dokter? Mungkin boleh langsung dengan slide-nya dok, biar pemirsa dokter kita lebih jelas. Terima kasih ya Syifa. Ya, topik yang kita angkat hari ini itu tentang Bengkulu Peduli Ibu. Ini ya harapan saya pribadi dan sepertinya hampir semua ibu-ibu di Bengkulu, harapannya Bengkulu itu bisa berubah lebih peduli ke ibu. Jadi dengan mendukung menyusui, kita juga ikut punya andil untuk membangun generasi gitu ya. Mengapa menyusui harus jadi prioritas? Yang pertama, tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Else, ASI itu melindungi bayi dari berbagai penyakit infeksi. Selain itu juga penyakit degeneratif nantinya seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular lain seperti penyakit jantung dan lain sebagainya. Sehingga pemberian ASI itu bisa menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun bagi bayi. Bagi ibu, pemberian ASI termasuk inisiasi menyusui dini seperti yang disampaikan oleh Syifa tadi itu akan menurunkan risiko komplikasi pasca persalinan berupa perdarahan.
begitu. Kemudian juga menurunkan, ibu-ibu yang menyusui itu lebih rendah risikonya mengalami kanker payudara dan ovarium, sehingga pemberian ASI itu akan menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun. Kemudian anak yang mendapat ASI eksklusif 6 bulan itu akan lebih sehat, cerdas, dan kuat imunitasnya, karena kandungan ASI tadi yang sangat ajaib ya, yang tidak bisa disamai oleh makanan atau minuman apapun yang dibuat oleh manusia. Selain itu, ibu yang menyusui risiko kankernya lebih rendah, tadi sudah saya sampaikan. Dan menyusui itu adalah investasi untuk kesehatan ibu dan bayi, untuk ekonomi dan pendidikan. Jadi kalau tadi Dr. Elsa baru membahas manfaatnya untuk ibu dan bayi, pemberian ASI itu juga bermanfaat untuk bangsa dan negara. Yang pertama, karena anak dan ibunya kan jarang sakit, maka beban negara, beban keuangan negara untuk menanggung biaya biaya kesehatan, biaya untuk dirawat di rumah sakit itu akan lebih rendah. Gitu. Selain itu, karena ASI ini yang sangat luar biasa kandungannya tadi akan menghasilkan anak-anak generasi masa depan yang sehat dan cerdas, maka kita akan berperan serta juga. Jadi ibu-ibu yang menyusui itu mempunyai peran yang sangat penting untuk mempersiapkan anak-anak sebagai generasi yang cemerlang di masa depan. Gitu. Oke, mungkin kalau misalnya ada beberapa kasus ya dok ya untuk ibu-ibu yang mungkin ASInya kurang lancar atau ada hambatan pada saat menyusui, biasanya ibunya itu langsung memberikan susu formula yang bisa dibeli kan banyak sekali ya dok jenisnya, yang mungkin kandungannya juga berbeda-beda. Sebenarnya malah pilihan pertama kalau misalnya ibu itu memang tidak bisa menyusui itu apa dok? Apakah memang harus mencari susu formula yang sesuai atau bagaimana dokter? Ya, itu sebenarnya stigma atau stereotip yang ingin kita rubah gitu. Kalau selama ini ada ibu yang kesulitan memberikan ASI pada bayinya, pertanyaannya kenapa kok tidak memberikan ASI? Harapan kita itu bisa digeser, pertanyaannya apa yang menyebabkan jadi ibu itu kesulitan untuk memberikan ASI, sehingga kembali lagi dalam 2 tahun terakhir itu World Breastfeeding Week temanya itu mengusung tentang support system. Jadi ibu itu tidak akan bisa sukses memberikan ASI pada bayinya kalau dia berjuang sendiri. Jadi butuh support system. Yang pertama dari suami, keluarga terdekat seperti ibu, tantenya dan lain sebagainya, dan dari tempat kerja. Nah, itu yang belum di Bengkulu itu belum optimal, belum seoptimal yang kita inginkan. Jadi kalau ada ibu yang kesulitan memberikan ASI ya, apapun masalahnya, yang pertama kali harus dilakukan adalah bawa dia ke konselor menyusui untuk dicari tahu masalahnya apa, lalu dicari jalan keluarnya bersama. Karena saat konseling biasanya pengalaman saya itu tidak hanya ibunya yang diberi konseling, tapi keluarganya tadi juga. Jadi bisa kita brief gitu ya, masing-masing anggota keluarga itu perannya apa untuk mendukung ibu ini tadi. Jadi jangan buru-buru, jalan keluarnya adalah pemberian susu formula, tapi minta ibu konseling dulu ke konselor menyusui gitu. Oke, berarti dicari tahu penyebabnya terlebih dahulu Betul. ya dok ya. Dan yang paling penting cari profesional ya dok, kayak konselor menyusui, jadi tahu nih penyebabnya ada di mana. Betul, ya. betul. Kita lanjutkan ya. Nah, ini fakta global dan nasional. Menurut WHO, menyusui bisa mencegah kematian anak 800.000 lebih kematian anak per tahun. Dan kenyataannya di Indonesia itu baru 52% bayi yang mendapatkan ASI eksklusif. ASI eksklusif ini adalah pemberian ASI saja mulai bayi lahir sampai 6 bulan. Jadi tanpa tambahan minuman atau makanan apapun, cukup ASI saja. Ternyata masih 50% saja yang mendapatkan ASI eksklusif. Oke, kemudian masih cukup rendah ya dok ya, untuk ya, betul. belum terlalu optimal untuk Betul. pemberian ASI di Indonesia khususnya. Betul. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Besamo Kita Sehat.